Kegiatan pengembangan tanaman krisan di dataran rendah sudah mulai memasuki fase penanaman tahap pertama yang berlangsung pada hari Jumat 3 September 2021 berlokasi di Dusun Kuung, Desa Rindikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pengembangan budidaya tanaman krisan di dataran rendah merupakan kegiatan dari Pusat Penelitian Hortikultura melalui Balai Penelitian Tanaman Hias Balithi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka realisasi mendukung inovasi sistem agribisnis krisan adaptif di dataran rendah. Ya, krisan ini memang menjadi salah satu tanaman hias yang memang sangat populer ya bagi di Indonesia, karena memang harganya yang relatif terjangkau oleh masyarakat, kemudian dia masa panennya juga relatif cepat gitu ya, cuma 3 bulan setengah. Nah, kemudian dari segi pasarnya, karena memang harganya terjangkau, itu banyak sekali peminatnya gitu dibandingkan yang lain. Jadi itu krisan yang tanaman hias yang memang dia secara penampilan dia bisa menyemarakan suasana, tapi harganya relatif terjangkau. Nah, di Buleleng ini, di dataran rendah ini menjadi satu potensi khusus gitu, karena biasanya krisan kan ditanam di dataran tinggi antara 700 sampai 1100 atau 1200 meter di atas permukaan laut. Nah, Buleleng yang hanya 180 meter di atas permukaan laut, kita coba untuk menanam varietas-varietas yang kita coba udah adaptif di dataran rendah 300, kita coba di 180, mudah-mudahan di sini punya adaptasi yang bagus gitu ya. Nah, kalau di sini adaptasinya bagus, kita bisa kembangkan di sini menjadi sentra produksi baru untuk tanaman hias. Nah, di sini kan relatif dekat ya dengan sentra pemasarannya. Nah, sehingga transportasi dan sebagainya itu bisa kita tekan biayanya. Tuh. Nah, kalau di sini sudah bagus, nanti misalnya ini tanaman ini sudah adaptif, kita bisa mengadakan riset lagi untuk yang lebih rendah, misalnya di 50 atau di 80, sehingga lebih mendekati ke area pasar. Itu sih potensinya. Di sini Bali ya sangat terkenal dengan pariwisata. Di situ juga kita butuh untuk bunga untuk keperluan peribadatan, sehingga tanaman ini bisa prospektif di untuk pariwisata juga untuk peribadatan. Dan mudah-mudahan ke depan kalau Buleleng khususnya Bali umumnya menjadi sentra produksi tanaman hias khususnya krisan, mungkin bisa bisa memasarkan juga ke daerah lain. Iya, memasuk ke daerah lain, karena penerbangan di sini kan relatif semuanya langsung ya gitu. Jadi untuk transportasi itu tidak masalah untuk Bali, makanya Bali dipilih sebagai salah satu calon untuk sentra pengembangan berikutnya gitu. Kami dari Dinas Pertanian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bu Dede dari Bali ya, sama tim yang mana sudah merealisasikan, mengalokasikan kegiatan pengembangan krisan dataran rendah di Kabupaten Buleleng. Salam dari Bapak Bupati bahwa nantinya mudah-mudahan Buleleng menjadi sentra lain juga tempat-tempat lain di Bali, yang mana seperti tadi disampaikan Bu Dede bahwa pengembangan krisan ini selain di dataran tinggi juga bisa nanti kita kembangkan di dataran rendah. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada BPTD Pak Tai yang sudah memfasilitasi untuk pengembangan krisan adaptif dataran rendah di Buleleng. Kami mudah-mudahan dengan adanya ini nanti bisa menambah kawasan, nanti tidak hanya di dataran tinggi saja, dataran rendah pun tanaman krisan juga bisa dikembangkan. Terima kasih Pak Kadis, Bu Dede, dan tim dari Pusat Horti, khususnya Balai Penelitian Tanaman Hias yang telah melaksanakan riset inovatif kolaboratif di Bali. Nah, kebetulan mengambil lokasi salah satunya adalah di Kabupaten Buleleng. Nah, dan Kabupaten Buleleng ini memang merupakan salah satu sentra produksi krisan di Bali. Seperti kita ketahui, krisan di Bali itu kalau dinilai minus 1,5 M per bulan mendatangkan krisan dari luar Bali. Nah, terkait dengan itu ada porsi pasar seperti itu, kami berkolaborasi sesuai dengan namanya dengan Puslit Balit dan Dinas
pertanian buleleng. Jadi semoga kegiatan ini berhasil sehingga kita bisa kembangkan ke depannya, terutama oleh dinas terkait. Amin. Baik, terima kasih. Kami mewakili Pak Kapus dari Pusat Hortikultura terkait dengan program ini. Jadi begini, RPIK di Pusat itu ada beberapa komoditas. Salah satunya adalah komoditas krisan. Nah, krisan ini pun juga oleh Puslit melalui Baliki melakukan penelitian dan pengkajian dibagi dalam dua kawasan, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi kebetulan ditempatkan di Sulawesi Utara karena memang kondisi agroklimnya sesuai untuk tempat ketinggian, sebagaimana disampaikan dalam berbagai hal melalui referensi bahwa sebetulnya krisan ini pada umumnya adalah lokasi yang memiliki ketinggian di atas 600 kalau saya tidak salah ya, 600 sampai dengan 1200 gitu. Namun demikian oleh Pusat Horti melalui Baliki mereka senantiasa menciptakan rekayasa melalui mutasi mutasi gana ya, melalui sinar gamma, sehingga mereka senantiasa mencoba untuk melakukan pengujian di dataran rendah, dan alhamdulillah percobaan itu sudah mereka lakukan kalau saya tidak salah mulai tahun 2014, dan itu berkembang terus. Nah, beberapa tahun lalu Baliki mencoba menanam kristal dataran rendah di Cianjur kalau saya tidak salah, dan itu dipanen oleh Pak Menteri. Nah, dengan demikian Baliki mencoba melakukan uji adaptasi di beberapa kawasan yang memang memungkinkan dari aspek sosial ekonomi. Nah, tentu salah satunya adalah di Bali ini. Gitu. Nah, sebetulnya Pak Kadis ini sesuatu hal yang menurut kami perlu disupport gitu, karena tidak semua daerah mendapatkan program ini. Begitu. Oleh karena itu RPK ini kan sebetulnya adalah riset pengembangan kolaboratif. Artinya adalah paradigma sekarang kita bersama-sama mengerjakan suatu program, keterlibatan instansi Puslit, Balit, BPTP sebagai sorong di daerah untuk bekerja sama. Kita bekerja mulai dari input sampai dengan selesai. Apa yang kurang, mari kita sama-sama. Kemudian apa yang lebih dari suatu lembaga, kita sama-sama. Nah, situ mungkin bersama kita bisa. Jadi artinya marilah keterlibatan teman-teman dari Baliki, kemudian BPTP selaku perpanjangan tangan Badan Litbang yang ada di daerah. Tentu mereka adalah bagian yang terdepan dalam rangka mendiseminasikan inovasi teknologi yang didapatkan dari hulu tentu ya. Kemudian perlu juga support dari dinas itu barangkali Pak Kadis, dan saya pikir itu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya perwakilan dari Pusat Penelitian Hortikultura atau Puslit Horti dan Balai Penelitian Tanaman Hias atau Baliti Kementerian Pertanian,
Kepala BPTP Provinsi Bali, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Camat Serit didampingi Perbekel Ringgit, Kabid Hortikultura Distan Buleleng, Koordinator BPP Seririt, POPT Seririt, PPL Rendikit, PPL Dencari, serta Ketua Kelompok Tani Flora Dewata. Harapan dari semua pihak, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar serta Kabupaten Buleleng dapat menjadi sentra produksi tanaman hias, khususnya krisan dataran rendah di Bali.